Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah runtuhnya Kekaisaran Aztec. Kekaisaran Aztec berkembang pesat antara tahun 1345 dan 1521 Masehi dan mendominasi Mesoamerika kuno. Bangsa muda dan suka berperang ini sangat berhasil dalam memperluas jangkauannya dan memperoleh kekayaan yang luar biasa, tetapi kemudian dengan cepat datanglah para pengunjung aneh dari dunia lain. Dipimpin oleh Hernán Cortés, senjata api yang tangguh dan rasa haus akan harta karun orang Spanyol itu akan membawa kehancuran dan penyakit yang dahsyat. Para conquistadores segera menemukan sekutu lokal yang bersedia dan sangat ingin membantu menggulingkan rezim Aztec yang brutal dan membebaskan diri mereka dari beban upeti dan kebutuhan untuk memenuhi keinginan Aztec yang tak terpuaskan akan korban pengorbanan. Dan dengan demikian dalam waktu 3 tahun jatuhlah kekaisaran terbesar yang pernah ada di Amerika Utara dan Tengah. Sekitar tahun 1400 Masehi beberapa kekaisaran kecil telah terbentuk di lembah Meksiko dan yang dominan di antaranya adalah Texcoco, ibu kota wilayah Acholua, dan Azcapotzalco, ibu kota Tepenek. Kedua kekaisaran ini berhadapan muka pada tahun 1428 Masehi dengan Perang Tepanek. Pasukan Azcapotzalco dikalahkan oleh aliansi Texcoco, Tenochtitlan dan beberapa kota kecil lainnya. Setelah kemenangan, aliansi tiga dibentuk antara Texcoco, Tenochtitlan, dan kota pemberontak Tepanek, Tlacopan. Kampanye perluasan wilayah dimulai, di mana rampasan perang, biasanya dalam bentuk upeti dari yang ditaklukkan, dibagi antara ketiga kota besar ini. Seiring waktu Tenochtitlan mendominasi aliansi, pemimpinnya menjadi penguasa tertinggi, Huitlacoche, Raja Tinggi, dan kota itu memantapkan dirinya sebagai ibu kota Kekaisaran Aztec. Kekaisaran terus berkembang sejak 1430 Masehi, dan militer Aztec, didukung oleh wajib militer semua pria dewasa, pria yang dipasok dari negara-negara sekutu dan yang ditaklukkan, dan kelompok elit seperti prajurit elang dan jaguar, menyapu bersih para pesaing mereka. Pertempuran terpusat di atau di sekitar kota-kota besar, dan ketika kota-kota ini jatuh, para pemenang mengklaim seluruh wilayah di sekitarnya. Upeti rutin dipungut, dan para tawanan dibawa kembali ke Tenochtitlan untuk pengorbanan ritual. Dengan cara ini, Kekaisaran Aztec mencakup sebagian besar Meksiko Utara, wilayah seluas sekitar 135.000 km persegi dengan populasi sekitar 11 juta jiwa. Seperti yang dikatakan penulis sejarah Diego Duran, suku Aztec adalah penguasa dunia. Kekaisaran mereka begitu luas dan berlimpah sehingga mereka telah menaklukkan semua bangsa. Kekaisaran itu tetap bersatu secara longgar melalui pengangkatan pejabat dari pusat Aztec, perkawinan campur, pemberian hadiah, undangan ke upacara penting, pembangunan monumen dan karya seni yang mempromosikan ideologi Kekaisaran Aztec, penerapan agama Aztec, dan yang terpenting dari semuanya, ancaman intervensi militer yang selalu ada. Ini berarti bahwa itu bukanlah kekaisaran yang homogen dan matang di mana para anggotanya memiliki kepentingan bersama dalam pelestariannya. Beberapa negara bagian lebih terintegrasi daripada yang lain sementara yang berada di ujung kekaisaran dieksploitasi hanya sebagai zona penyangga terhadap tetangga yang lebih bermusuhan. Selain itu, suku Aztec dikalahkan telak oleh Tlaxcala dan Huexotzingo pada tahun 1515 m. Satu kekuatan tetangga khususnya, duri dalam daging Aztec yang terus-menerus, adalah peradaban Tarascan. Mereka yang terus-menerus merepotkan, Tlaxcalans dan yang lainnya, akan terbukti menjadi sekutu penting bagi orang Spanyol ketika mereka datang untuk menjarah dan menaklukkan kekayaan besar Mesoamerika. Berjuang untuk kemerdekaan mereka dari kekuasaan Aztec, mereka tidak menyadari bahwa mereka hanya akan mengganti satu penguasa rakus dengan penguasa lain yang bahkan lebih merusak. Pada tahun 1515 Masehi, rumor di jantung wilayah suku Aztec dan beberapa pertanda buruk tentang krisis yang akan segera terjadi dipicu oleh penampakan kuil terapung yang fantastis di lepas pantai. Para pengunjung dari dunia lama akhirnya datang. Gubernur Spanyol di Kuba, Diego Velázquez, telah mengirim beberapa ekspedisi untuk menjelajahi pantai daratan Amerika mulai tahun 1517 Masehi, dan mereka telah melaporkan monumen batu kuno yang aneh dan penduduk asli berpakaian cerah dari siapa benda-benda emas murni ditukar. Ironisnya, satu kelompok penduduk asli sebenarnya telah dikirim oleh Raja Aztec Moctezuma II Xocoyotzin untuk melihat sendiri siapa pria berjanggut misterius ini.
Tetapi kurangnya bahasa yang sama membuat orang Spanyol kembali ke Kuba tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk akhirnya membuktikan ada peradaban besar dan sumber harta karun di luar pantai. Velázquez cukup yakin dengan benda-benda emas itu. Gubernur mengorganisir ekspedisi lain dan memilih sebagai pemimpinnya Hernán Cortés. Dalam armada 11 kapalnya terdapat 500 tentara dan 100 pelaut, semuanya petualang dan pencari harta. Cortés, penduduk asli Extremadura, pernah belajar hukum di universitas, tetapi pada usia 19 tahun ia memutuskan untuk meninggalkan Spanyol dan mencoba peruntungannya di koloni Karibia. Setelah mengelola perkebunan dan berpartisipasi dalam penaklukan Kuba, ia kini berusia pertengahan 30-an dan siap untuk meraih ketenaran dan kejayaan. Mungkin bukan hanya haus akan emas, Cortés adalah orang yang sangat religius, dan semangat penginjilan, baginya jika bukan para pengikutnya, merupakan motivasi tambahan untuk membuka dunia baru ini. Mendarat di pesisir Tabasco di Potonchan, Cortés langsung menghadapi permusuhan, tetapi orang-orang Eropa dengan mudah menaklukkan penduduk asli dengan senjata dan taktik mereka yang unggul. Sebagai hadiah rekonsiliasi, Cortés dihadiahi beberapa gadis budak, dan salah satunya, seorang bernama Malinzin, alias Marina atau Malinche, terbukti menjadi aset yang tak ternilai karena dia berbicara dalam bahasa Maya setempat dan, yang terpenting, juga bahasa Nahuatl milik suku Aztec. Salah satu anak buah Cortés berbicara dalam bahasa Maya sehingga sekarang jalan terbuka untuk berunding dengan perwakilan manapun yang ditemui para penyerbu. Malinzin akan tetap berada di sisi Cortés selama kampanye, dan bersama-sama mereka akan memiliki seorang putra, Don Martin. Cortés diperintahkan untuk berlayar ke utara, dan ia pun melakukannya, mendarat di dekat kota Cempoala, tempat ia bertemu dengan dua pemungut pajak Aztec yang sedang menarik upeti raja dari penduduk setempat. Berita segera sampai ke Moctezuma bahwa pasukan besar yang kejam dengan percaya diri mendekati wilayah kekuasaan Aztec. Moctezuma, setelah berkonsultasi dengan Dewan Tetua, memutuskan strategi diplomasi. Dia mengirim hadiah ke Spanyol, yang meliputi kostum seremonial, cakram emas besar yang melambangkan matahari, dan cakram perak yang lebih besar lagi yang melambangkan bulan. Ini diterima dengan rasa terima kasih dan mungkin membuat Spanyol semakin tertarik untuk menjarah tanah itu untuk semua yang berharga. Mengabaikan instruksi untuk kembali ke Kuba, Cortés malah mengirim satu kapal penuh harta yang telah mereka peroleh sejauh ini dan surat-surat yang meminta dukungan kerajaan kepada Charles V dari Spanyol. Kemudian sebuah garnisun didirikan di Veracruz di pantai. Cortés selanjutnya membakar semua kapalnya untuk mengingatkan anak buahnya bahwa dalam bulan-bulan kesulitan berikutnya, itu akan menjadi penaklukan atau kematian. Pada bulan Agustus 1519 Cortés berbaris langsung ke Tenochtitlan. Ibu kotanya terletak di tepi barat Danau Texcoco dan memiliki sedikitnya 200.000 penduduk yang menjadikannya kota terbesar di Amerika Pra-Columbus. Itu adalah pusat perdagangan besar dengan barang-barang yang mengalir masuk dan keluar, seperti emas, virus, bahan makanan, dan budak. Para penyerbu Spanyol, yang diizinkan memasuki kota dengan bebas, sangat terkesan dengan kemegahannya, arsitektur dan karya seninya yang megah, taman-tamannya yang indah, danau buatan, dan bunga-bunganya. Cortés sangat ingin bertemu dengan Raja Aztec Moctezuma. Mengambil posisi Tlatoani, yang berarti, pembicara, pada tahun 1502 Masehi, ia memerintah sebagai Raja Absolut dan dianggap sebagai dewa oleh rakyatnya dan manifestasi serta pelestari matahari. Awalnya, hubungan itu bersahabat dan hadiah-hadiah berharga dipertukarkan antara kedua pemimpin itu. Cortés menerima kalung kepiting emas, dan Moctezuma kalung kaca Venesia yang dirangkai pada benang emas dan diberi wangian emas. Sejarah konflik yang akan terjadi banyak diperdebatkan di antara para cendekiawan, dan tidak mungkin para penulis sejarah Spanyol menyajikan kisah yang sepenuhnya tidak memihak tentang berbagai peristiwa. Telah dicatat bahwa memang tampak aneh bahwa penguasa yang begitu kuat seperti Moctezuma harus menjadi tokoh pasif dalam catatan peristiwa yang dibawa kepada kita. Namun, bertentangan dengan itu, memang benar bahwa Spanyol telah menunjukkan kecakapan militer mereka dan efektivitas yang menghancurkan dari persenjataan mereka yang unggul, meriam, senjata api, dan busur silang, dalam dengan cepat mengalahkan pasukan otomitas Calan, dan mereka juga telah melakukan pembalasan yang cepat dan kejam terhadap rencana berbahaya oleh Cololan.
Mungkin Moctezuma telah memperhatikan hal ini dan mengambil kebijakan yang lebih bijaksana untuk meredakan situasi daripada melibatkan musuh di lapangan, setidaknya sebagai strategi pembukaan. Ini tampaknya merupakan penjelasan yang lebih masuk akal daripada pandangan tradisional, yang sekarang ditolak oleh para sejarawan modern sebagai fiksi rasionalisasi pasca penaklukan, bahwa Moctezuma dengan hormat percaya bahwa Cortes adalah dewa Quetzalcoatl yang kembali dari mitologi Aztec. Apapun alasannya, suasana awal keakraban antara kedua belah pihak segera berubah menjadi masam karena dalam waktu 2 minggu penguasa Aztec itu dengan berani disandera dan ditempatkan dalam tahanan rumah oleh pasukan Spanyol yang kecil. Moctezuma dipaksa untuk menyatakan dirinya sebagai bawahan Charles V, menyerahkan lebih banyak harta dan bahkan mengizinkan pemasangan salib di atas piramida besar, atau Templo Mayor di kompleks suci kota itu. Krisis semakin dalam ketika Cortes dipaksa kembali ke Veracruz dan menghadapi pasukan baru yang dikirim dari Kuba untuk menangkapnya karena tidak mematuhi perintahnya untuk kembali ke Kuba. Beberapa orang Spanyol yang tersisa, yang dipimpin oleh Pedro de Alvarado, kemudian dibunuh di Tenochtitlan setelah mereka mencoba mengganggu upacara pengorbanan manusia. Insiden ini adalah apa yang dibutuhkan Cortes, dan setelah bertempur dengan pasukan bantuan Kuba di Veracruz dan membujuk pemimpinnya Panfilo Narvaez untuk bergabung dengannya, ia kembali ke kota untuk membebaskan orang Spanyol yang tersisa yang terkepung. Para komandan prajurit Aztec tidak senang dengan kepasifan Moctezuma, menggulingkannya dan mengangkat Cuitlahuac sebagai Tlatoani baru. Orang Spanyol mencoba membuat Moctezuma menenangkan penduduk, tetapi kepalanya dipukul dengan batu dan terbunuh. Beberapa orang berpikir orang Spanyol mencekiknya secara rahasia karena ia jelas tidak berguna bagi kedua belah pihak lagi. Bersembunyi di istana kerajaan, Cortes bertahan dari beberapa gelombang serangan dan kemudian bertempur untuk menguasai piramida Templo Mayor yang sangat besar, yang digunakan sebagai titik pandang yang berguna untuk menjatuhkan rudal ke Spanyol. Pertempuran sengit berakhir dengan Cortes menguasai kuil, yang kemudian dibakarnya, membuat penduduk ketakutan. Cortes merampas semua barang rampasan yang bisa dirampasnya dan melarikan diri dari kota dalam pertempuran malam yang berlangsung pada tanggal 30 Juni 1520 Masehi, yang kemudian dikenal sebagai Noche Triste. Mengumpulkan sekutu lokal dari basis Tlaxcalanya, dan sekarang didukung oleh Texcoco, Cortes pertama kali memenangkan pertempuran besar di dekat Otumba dan kemudian kembali ke Tenochtitlan 10 bulan kemudian, mengepung kota itu dengan armada kapal perang yang dibangun khusus. Dengan kapal-kapal ini, Cortes mampu memblokir 3 jalan lintas utama yang menghubungkan kota itu ke tepi Danau Texcoco. Kekurangan makanan dan dirusak oleh penyakit cacar yang sebelumnya diperkenalkan oleh salah satu orang Spanyol, suku Aztec, yang sekarang dipimpin oleh Cuauhtémoc, akhirnya runtuh setelah 93 hari perlawanan pada hari yang menentukan tanggal 13 Agustus 1521 Masehi. Tenochtitlan dijarah dan monumen-monumennya dihancurkan. Orang-orang Tlaxcalan kejam dalam balas dendam mereka dan membantai pria, wanita, dan anak-anak secara besar-besaran, bahkan mengejutkan para veteran Spanyol yang tangguh dengan kekejaman mereka. Dari abu bencana ini bangkitlah ibu kota baru koloni Spanyol baru, dan Cortes diangkat menjadi gubernur pertamanya pada bulan Mei 1523 Masehi. Dengan jatuhnya Tenochtitlan, Spanyol mulai menenangkan sisa kekaisaran dan menemukan harta karun lain yang bisa dijarah. Dalam hal ini, mereka sangat terbantu oleh 2 faktor. Yang pertama adalah bantuan dari rakyat taklukan yang tidak puas atau musuh tradisional bangsa Aztec. Dalam perjalanan menuju Tenochtitlan, Cortes telah meminta bantuan antusias dari bangsa Tlaxcalan, baik dalam hal manusia maupun perbekalan. Dengan runtuhnya hierarki bangsa Aztec, masyarakat lokal lainnya sangat ingin meninggalkan mereka dan membebaskan diri dari upeti yang besar dan penangkapan sistematis orang-orang untuk dikorbankan di ibu kota bangsa Aztec. Faktor kedua yang menguntungkan bangsa Spanyol adalah persenjataan primitif dan ritual perang lawan mereka. Prajurit Aztec mengenakan baju zirah katun berlapis, membawa perisai kayu atau buluh yang dilapisi kulit, dan menggunakan senjata seperti tongkat pedang obsidian yang sangat tajam, tombak atau pelempar anak panah, dan busur serta anak panah. Meskipun senjata-senjata ini efektif melawan penduduk asli Amerika yang perlengkapannya lebih buruk, senjata-senjata ini hampir tidak berguna melawan senjata api, busur silang, pedang baja, tombak panjang, meriam, dan baju zirah milik Spanyol.
Kavaleri adalah senjata penghancur lain di tangan orang Eropa. Prajurit dan perwira elit Aztec juga mengenakan kostum bulu dan kulit binatang yang spektakuler serta hiasan kepala untuk menandakan pangkat mereka. Hal ini membuat mereka sangat mencolok dalam pertempuran dan menjadi target utama untuk dikirim sedini mungkin. Tanpa komandan mereka, unit Aztec seringkali hancur karena panik. Suku Aztec terbiasa kehilangan formasi dalam pertempuran, tujuan utama mereka selalu untuk menangkap lawan yang gagah berani hidup-hidup sehingga mereka kemudian dapat dikorbankan secara ritual, dan peperangan sangat diritualkan dengan saat-saat yang tepat untuk memulai dan mengakhiri. Tujuan peperangan Aztec bukanlah untuk menghancurkan musuh sepenuhnya dan menumbangkan budaya mereka, sementara Spanyol bermaksud untuk melakukan hal itu. Kedua belah pihak tidak hanya berjarak berabad-abad tetapi ribuan tahun dalam hal teknologi senjata dan taktik peperangan. Hanya ada satu pemenang, dan dalam waktu 3 tahun Mesoamerika, termasuk ibu kota Tarascan, Zinzunzan, dan dataran tinggi Maya, berada di bawah kendali Spanyol. Secara bertahap, biarawan Fransiskan datang untuk menyebarkan agama Kristen, dan para birokrat mengambil alih dari para petualang. Pada tahun 1535 Masehi, Don Antonio de Mendoza diangkat menjadi Raja Muda pertama Kerajaan Spanyol baru. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.